Hai kawan Catra, welcome back to our YouTube channel Jurnal Catra. Di video kali ini kita masih membahas mengenai PP 23 tahun 2018. Nah, pastikan juga kawan Catra sudah menonton video kita sebelumnya mengenai fenomena PP 23 tahun 2018 dan update video terbaru kita mengenai tutorial cara pemotongan PP 23 tahun 2018. Sebelum kita masuk ke inti video kali ini, kawan Catra jangan lupa untuk tekan like, komen, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kawan Catra mendapatkan update video terbaru dari Jurnal Catra. Selamat menonton! Pada tanggal 7 September tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan pengumuman nomor 10 tahun 2020 tentang jangka waktu penerapan pajak penghasilan berdasarkan PP 23 tahun 2018. Nah, apa aja sih yang dilampirkan dalam pengumuman tersebut? Simak video kali ini ya. Pengenaan pajak penghasilan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang berlaku paling lambat 3 tahun bagi wajib pajak badan yang berbentuk PT dan 4 tahun bagi wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau CV, dan firma. Sebagaimana dimaksud pada poin pertama, telah terdaftar pada tahun pajak 2018, maka pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018, yakni wajib pajak badan yang berbentuk PT berlaku hingga akhir tahun pajak 2020. Dan bagi wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, CV, dan firma berlaku hingga akhir tahun pajak 2021. Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada poin kedua, wajib pajak yang dimaksud memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan umum dan Undang-Undang PPh untuk tahun pajak berikutnya. Nah, bagi kawan Catra UMKM yang berbentuk PT, mulai tahun 2021 sudah tidak lagi memanfaatkan PP nomor 23 tahun 2018, melainkan menggunakan tarif normal yang diatur dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang PPh. Karena pengenaan PPh dengan tarif normal berdasarkan laba yang diperoleh, maka terdapat konsekuensi, yaitu kawan Catra UMKM yang berbentuk PT harus membuat pembukuan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan pembukuan harus memperhatikan yang pertama, memperhatikan itikat baik, yang kedua, mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, yang ketiga, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal WP, OP, atau di tempat kedudukan WP badan. Sesuai standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, menyatakan bahwa laporan keuangan minimum terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua, laporan laba rugi selama periode, yang ketiga, catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Pada laporan posisi keuangan, terdapat persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset terdiri atas kas dan setara kas, giro, deposito, piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, aset tetap, serta akumulasi penyusutan. Dalam liabilitas, terdiri atas utang usaha, hutang bank, dan terdapat pada posisi pasifa, terdiri atas liabilitas, yaitu hutang usaha, hutang bank, dan pada posisi ekuitas, terdapat modal usaha, serta saldo laba. Laporan laba rugi yang terdiri atas pendapatan dikurangi harga pokok penjualan sehingga menghasilkan laba kotor. Setelah itu dikurangi biaya operasional dan administrasi akan menghasilkan laba usaha. Kemudian ditambah pendapatan lain, dikurangi biaya lain-lain sehingga memperoleh laba neto yang menjadikan dasar perhitungan PPh tarif normal berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 17 ayat 2. Nah, gimana kawan Catra? Udah paham dengan video kali ini?
Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman Catra semuanya. Dan salam maju untuk kita semua.